Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah PTIK pertemuan ke-13, saya akan menjelaskan tentang masalah teknologi terkini, di mana teknologi terkini adalah teknologi nirkabel. Apa yang dimaksud dengan teknologi nirkabel? Nah, teknologi nirkabel ini adalah teknologi yang dimana sistem komunikasi ini menggunakan sebuah frekuensi atau bisa disebut dengan spektrum radio atau aliran gelombang sebuah radio atau frekuensi yang memungkinkan untuk memberikan sebuah pengiriman atau bisa disebut dengan sebuah transmisi yang bisa memberikan sebuah informasi. Nah, informasi itu sebagai apa di situ? Dia adalah suara, data, gambar, dan video tanpa koneksi fisik. Nah, dibedakan dari sistem transmisi yang memerlukan koneksi fisik seperti kabel, kawat, tembaga, atau bisa sekarang yang sering digunakan adalah menggunakan kabel fiber optik. Nah, komunikasi nirkabel ini dapat kita lakukan di mana aja. Mobile, kita bisa di tempat di A, tempat di B, itu semuanya mobile. Dengan apa? Kita menarik jaringan kabel fiber optik. Ini bisa bersifat sebagai lebih personal, juga bisa dibatasi oleh sifat antar muka yang lebih kecil. Sehingga kita bisa menggunakan layar seperti laptop, kita bisa menggunakan seperti ponsel, tapi bagaimana gini menyambungkannya? Nah, ini yang disebut dengan teknologi nirkabel atau bisa dengan teknologi fiber optik dengan sebuah jaringan. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari teknologi nirkabel ini lebih mobility, kita bisa kemana-mana, bisa berkomunikasi sampai sekarang yang sudah kita alami itu kita menggunakan namanya teknologi nirkabel, menggunakan kabel fiber optik. Lupa saya HP tidak pakai kabel, bukan HP-nya gadgetnya, tapi sistem koneksinya itu menggunakan sistem teknologi nirkabel. Yang kedua, instalasi speed dan simplicity, instalasinya cepat dan sangat simpel. Yang ketiga, instalasi flexibility. Instalasinya sangat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi sampai sebuah sekarang aplikasi mobile yang sangat luar biasa. Kita tinggal klik sudah tersambung, terkonek semuanya. Itu awal dari sebuah teknologi nirkabel. Yang keempat, reduce cost of ownership adalah bisa menekan biaya operasional kalau kita menggunakan teknologi nirkabel. Scalability adalah skala yang harus diprioritaskan. Ini adalah salah satu kelebihan. Nah, kalau bicara kekurangan tentang teknologi nirkabel, kemungkinan interferensi terhadap sesama hubungan nirkabel pada piranti lainnya. Berarti kemungkinan interferensi adalah komunikasi ini bisa tidak langsung ketemu secara langsung. Dengan adanya teknologi kabel, kita nggak perlu misal kita waktu lebaran kita harus misal mudik misalnya, ya kita bisa berkomunikasi semuanya lewat gadget dan teknologi. Nah, semuanya itu jaringan atau sistemnya itu disebut dengan teknologi nirkabel. Tipe jaringan nirkabel ini bisa kita konekkan melalui wireless wide area network atau bisa disebut WANS. Teknologi WAN ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel ini melalui jaringan publik maupun bisa menggunakan privat. Nah, koneksi ini dapat mencakup suatu daerah yang sangat luas, kota negara, dan melalui penggunaan beberapa antena. Ini WWAN. Tapi ini mungkin kalian koneksi ini mungkin jarang Anda lakukan. Nanti ada koneksi yang mungkin Anda sering lakukan. Kita sebut yang kedua adalah sambungan dari Wireless Metropolitan Area Network, WMAN. WMAN ini, teknologi WMAN ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi dalam suatu area metropolitan, contohnya antara gedung yang berbeda. Ini kita menggunakan WMAN. Kita tahunya kan WiFi, ya, yang kita konekkan, akhirnya kita bisa kemana-mana bersosial media, kemana berkomunikasi
sangat luas kita di luar. Ya, ini adalah teknologi WMAN. Bagaimana menyambungkan satu gedung ke gedung. Ini sebenarnya kalian taunya WiFi, pokoknya ada WiFi saya bisa ke sana ke sini. Nah, ini sambungan atau koneksinya ini namanya Wireless Metropolitan Area Network. Nah, kerja teknologi nirkabel atau wireless LAN ini menggunakan elektromagnetik atau airwave. Ini menggunakan gelombang frekuensi yang bagaimana ini bisa menukarkan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang radio ini bisa digunakan sebagai pembawa karena dengan mudah mengirimkan daya kepada penerima. Data ditransmisikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa tersebut. Intinya kerja teknologi nirkabel wireless ini sistemnya adalah sistem menggunakan gelombang frekuensi. Sehingga lupa saya tidak pakai kabel, bukan proses endingnya, end consumernya itu tidak menggunakan kabel, tapi prosesnya itu pasti menggunakan teknologi nirkabel. Ini cara kerjanya hampir sama, dia bisa mengekstrak data, bisa bertukar suara atau berkomunikasi, gambar ataupun video. Nah, ini adalah salah satu kerja dari nirkabel atau bisa disebut dengan wireless. Dulu kalau kita tahu HT, hubungan kita kalau menggunakan HT komunikasi itu menggunakan frekuensi, tapi itu hanya masih melewati suara. Tapi kalau sudah bicara teknologi nirkabel itu bukan hanya suara, bisa foto, gambar, dan seterusnya. Ini adalah kerja dari teknologi nirkabel. Kita kasih contoh teknologi nirkabel misal infrared. Dalam radiasi elektromagnetik, infrared ini bisa memancarkan gelombang yang panjang. Nah, inilah gelombang ini bukan gelombang dari teknologi nirkabel, tapi adalah bagaimana alur sinar atau cahaya ini tampak, ini lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Kalau kita bicara infrared, ini gelombangnya dari teknologi nirkabel itu lebih panjang, lebih jauh. Ya, dengan apa? Dengan namanya warna merah. Dengan bawah merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Infrared ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel. Dia astronom dari kerajaan Inggris. Dia mengadakan sebuah research atau penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya. Dia menggunakan teknologi nirkabel, tapi contoh teknologi nirkabel ini digunakan untuk infrared atau inframerah. Nah, ini contoh yang sering kita gunakan. Bagaimana kita menggunakan Bluetooth. Dulu Bluetooth masih colok. Sekarang kita tinggal koneksi, kita gunakan sistem teknologi nirkabel. Kalau kita bicara nirkabel, bukan kita langsung larinya, oh ini pakai kabel ini, pakai fiber optik, pakai tembaga, bukan seperti itu. Teknologi kabel ada prosesnya. End user-nya diusahakan lepas dari nirkabel, lepas dari kabel. Itu adalah teknologi nirkabel. Contoh Bluetooth. Ya, bagaimana Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi. Koneksi Bluetooth antar Bluetooth itu terkoneksi, akhirnya butuh dari sistemnya, bukan proses end user-nya, tapi adalah sistem sebelumnya itu menggunakan teknologi nirkabel. Ini biasanya kita gunakan WLAN, wireless ya, wireless yang sudah kita gunakan, sering kita gunakan di setiap hari kita menggunakan wireless LAN, bagaimana kita menyambungkan lokal area nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Nah, ini sudah sering kita lakukan. Nah, kalau bicara kemajuan teknologi nirkabel, ini sampai mouse, sampai keyboard, ya, itu sudah tidak menggunakan kabel. Nah, dia menggunakan infrared atau bisa menggunakan sistem Bluetooth. Teknologi semakin canggih, akhirnya kemajuan ini bisa menggunakan wireless audio yang hanya menggunakan speaker apapun yang tinggal klik aja tanpa tanya kabel. Nah, teknologi nirkabel dari kabel, dari fiber optik terus ditingkatkan menjadi teknologi yang terkini. Dengan teknologi nirkabel, teknologi tidak menggunakan kabel. Tapi bahasa ini kalau kalian orang IT, bukan berarti nirkabel itu putus dengan kabel apapun, hanya menggunakan sinar gelombang
infra atau arus gelombang elektromagnetik, tapi kalian juga harus mengetahui di nirkabel itu pasti masih ada kabel. Kabel itu adalah bukan kabel yang dilakukan di end user, tapi sebelumnya. Itu aja dari saya untuk mata kuliah PTIK tentang teknologi nirkabel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.